Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami tim 6 akan menjelaskan mengenai strategi dalam bermain Monsoon Sim. Next, Kak. Sebelumnya, perkenalkan, nama anggota dari kelompok kami ada Dianti Latifah, kemudian ada Edina Hana Putri, kemudian ada Irandia Oktorika, Livia Lorenza Banjarnahor, kemudian ada Novita Putramadani, dan juga Yusnia Kalimatus Sadia. Next, Kak. Nah, yang pertama ada retail. Retail ini biasanya akun modulnya yang sering digunakan itu ada 3. Yang pertama ada location, future finished goods, dan juga retail sales and price. Untuk locationnya sendiri ini biasanya digunakan untuk mengatur besar kecilnya kapasitas toko, dan setiap 100 meter persegi ini dapat menampung 33.000 unit. Untuk future finished good-nya sendiri ini biasanya untuk memilih vendor dengan perbandingan harga yang lebih relatif murah ketika akan mengisi stok barang. Kemudian untuk retail sales itu digunakan untuk mengatur harga jual produk dari perusahaan, dan untuk price-nya sendiri digunakan untuk memperlihatkan harga masing-masing produk pada berbagai tempat. Next slide. Dilanjutkan rekan saya. Oke, baik, selanjutnya ada marketing. Di sini kami melakukan targeting yang mana untuk mengetahui media mana yang sesuai dengan marketing suatu produk, dan juga testing diperlukan sebagai metode terbaik yang bisa kita lakukan untuk mengetahui strategi promosi dan pemasaran. Yang mana di sini yang pertama kami invest pertama biaya marketing sebesar $500 di media A, dan yang kedua invest pertama biaya marketing sebesar $500 di media B, dan juga invest yang sama juga dengan biaya yang sama di media C. Nah, testing ini kita lakukan untuk bisa mengetahui media mana yang terbaik. Dan yang keempat, analisis unit sold, yang mana di sini kami menganalisis hasil dari testing pertama, kedua, dan ketiga, dan melakukan analisis atas unit yang terjual di setiap medianya. Dan untuk yang kelima, menyesuaikan dengan produk dan media yang sesuai. Untuk yang terakhir, keenam, biaya marketing selalu ditingkatkan dari hari ke hari sesuai dengan ketersediaan cash on hand. Seperti itu. Oke, bisa di next. Baik, selanjutnya mengenai e-commerce. Nah, di e-commerce ini kami melakukan transaksi yaitu menjual produk ketika harga yang ditawarkan ini lebih mahal daripada harga produksi atau harga pembeliannya. Itu seperti kita lihat sendiri di sini, yaitu pada transaksi list ini kami menjual melon dengan harga 22, sedangkan pada biaya rata-rata yaitu sekitar 15,38. Nah, di sini e-commerce kami menjual sekitar 79 transaksi dengan bintang 5, yaitu di mana performa e-commerce kami ini baik, yaitu kami juga melakukan packaging secepat mungkin agar tidak terkena denda. Next, Kak. Di sini forecast sendiri adalah proses memperkirakan penjualan di masa depan. Dalam manajemen retail, perkiraan berfungsi untuk memprediksi dan memenuhi permintaan konsumen di perusahaan retail sambil mengendalikan harga dan inventaris. Ini untuk menunjukkan konsep penggunaan forecast untuk membantu bisnis retail. Yang berkaitan dengan forecast itu ada finance, B2B, retail, dan human capital management. Di warehouse, dalam permintaan, setiap tim memiliki 4 lokasi yang terdiri dari 1 warehouse dan 3 retail. Warehouse memiliki kapasitas penampungan yang jauh lebih besar dibanding retail. Perusahaan dapat membeli mesin, raw materials, maupun finished good untuk ditampung dalam warehouse. Tugasnya mengoptimalkan faktor-faktor produksi seperti mesin dan model untuk menghasilkan produk. Saya berusaha menjaga barang tetap ada untuk memenuhi kebutuhan retail dan B2B. Next. Nah, selanjutnya yaitu B2B. Dalam B2B ini, kita membeli barang jadi dengan kuantitas tinggi setelah beberapa hari, lalu menentukan B2B mana yang akan dipenuhi. Kemudian di sini kita memprioritaskan B2B yang bersifat bid daripada deal. Nah, menawar barang dengan harga tidak terlalu murah agar kita itu tidak rugi, dan menawar barang dengan harga yang tidak jauh dari harga maksimum sehingga kita itu menjadi pemenang dan mendapatkan untung. Dan kita selalu melayani customer tepat waktu agar customer puas dan tidak mendapatkan denda. Oke, next. Baik, selanjutnya mengenai production. Nah, di sini kami membeli mesin ketika cash on hand ini sudah memadai, yaitu pada sekitar day 33 sampai 34. Nah, kemudian kami juga membeli mesin yaitu dengan produksi sekitar 10.000 tiap
itemnya atau tiap produknya. Nah, pada production purity ini kami memprioritaskan yaitu apple juice, kemudian melon, dan orange juice. Nah, ketika produksi ini, raw material ini harus selalu terisi karena tanpa box dan juga straw, produksi ini tidak bisa berjalan. Nah, pada production ini kami menghasilkan sekitar 486 unit dari apple juice, orange, dan melon. Next, Kak. Nah, selanjutnya yaitu MRP. Dalam MRP ini khusus buat warehouse, bukan untuk retail. Kemudian kita menganalisis dan memilih vendor yang lebih murah itu mana. Kemudian kita memilih dan mengatur produce and procure. Misalnya bikin 50%, kemudian kita isi safety stock dengan misalnya apel 40, orange 30, dan melon 50. Dengan menggunakan MRP ini, kita akan melakukan pembelian dengan skala yang besar untuk membantu mempermudah proses perhitungan bahan baku apa saja yang perlu dibeli. Kemudian dalam MRP ini kita juga berguna di saat melakukan pembelian B2B. Semisal stok pada gudang tidak mencukupi untuk melakukan B2B, dengan menggunakan B2B dapat mempermudah kami di saat melakukan pembelian tanpa harus menghitung apa saja yang harus beli. Oke, next. Nah, untuk strategi maintenance dari tim kami adalah dengan menggunakan predictive maintenance daripada periodic maintenance, di mana saat kita memperdayakan mesin atau melestarikan mesin, ini juga menaruh keuntungan bagi kami karena dengan melakukannya satu persatu ini juga lebih membuatnya efisien dan juga efektif. Lalu kami juga menemukan bahwa memelihara mesin dari maintenance ini lebih fleksibel dengan memperbaiki satu persatu tadi. Dan juga harga yang dihasilkan yang kita perlu keluarkan untuk kita bayar adalah lebih murah daripada periodic maintenance lainnya. Seperti itu. Next, Kak. Oke, baik, selanjutnya HR, Human Resource. Di sini kami yang pertama menganalisis dulu staf mana yang memang membutuhkan staff training kepada beberapa yang memiliki permasalahan kompetensi, yang mana permasalahan kompetensi ini untuk skill karyawan atau staff yang di bawah standar. Selanjutnya, membiarkan staff mengundurkan diri atau resign jika ada yang memiliki permasalahan personality dan meng-hire new staff. Selanjutnya, meningkatkan skill dengan cara memberikan pelatihan dan melakukan hire staff sesuai dengan spesifikasi masing-masing bidang. Dan untuk yang terakhir, jika memang masih ada staff yang di bawah spesifikasi, tidak terlalu di bawah standar, maka akan diadakan training. Jadi kita harus menganalisis HR mana yang untuk selisihnya tidak jauh di bawah standar, seperti itu. Next. Nah, service di sini salah satu cara untuk menambah cash on hand kita adalah dengan service, di mana strategi yang kami terapkan adalah utamanya melakukan rutin dalam berpartisipasi. Untuk strategi yang kita gunakan, kita membagi menjadi 3, yaitu A, di mana A ini adalah memperlihatkan hari-hari yang berbeda. Di sini kita memperhatikan ketiga-tiganya sebelum ke langkah selanjutnya. Yang dimana sebelum kita berpartisipasi, kita perlu melihat apakah hari yang sudah terlewat ini perlu kita lakukan, karena justru itu lebih membuang waktu. Lalu untuk yang B, kita perlu memperhatikan jenis dan jumlah karyawan saat kita menawarkan kepada perusahaan lain. Sebenarnya untuk B ini dilakukan bersamaan dengan A. Jadi ketika kita sebelum melakukan penawaran atau ngebid, kita perlu memperhatikan apakah marketing, franchise, atau teknikal ini masih tersedia dalam punya kita. Karena jika kita tidak menyediakan tersebut, tapi kita melakukan penawaran, maka hal tersebut percuma dan malah menambah penalti seperti itu. Lalu untuk yang C, di sini kita membuat strategi bahwa kita menaruh harga di tengah-tengah dari yang ditawarkan. Karena jika kita melakukan penawaran semakin tinggi, maka itu juga memperburuk kita atau tidak membuat kita menjadi pemenang dari tim lain. Karena jika kita menaruh harga yang lebih murah juga itu lebih resiko karena kita untungnya sedikit seperti itu. Lalu untuk next slide, di sini dijelaskan bahwa untuk next slide, di sini kita dijelaskan bahwa ada beberapa hari pengangsuran. Next slide, Kak Iren. Di sini kita dijelaskan bahwa ada 2 tipe, yaitu yang pertama ada
kuning 4 dan 2 putih. Di sini ada semacam tanda bahwa pengiriman karyawan ini belum selesai. Dan untuk yang kedua, ini cukup 2 karyawan karena mereka membutuhkan 2, dan di sini ada transaksi selesai atau complete. Di sini juga kita dapat memperlihatkan ya bahwa ngebid dari yang kita tawarkan daripada tim lain ini jauh lebih murah, dan itu membuat kita seperti itu. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.